إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa duduk di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talibul ilmi, yakni mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang pastinya kita inginkan dari talibul ilmi kita ini adalah petunjuk, hidayah dan taufik. Karena sejatinya dengan kita belajar itu memang tidak berhenti pada belajar itu sendiri, namun dengan belajar itu adalah tangga pertama untuk kemudian kita melangkah setahap demi setahap untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam tahapan ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, usaha yang sebenarnya bukan tujuan utama, karena tujuan utama, ghoyahnya, tujuan akhirnya itu adalah ibadah, mencari ridha Allah. Itu tujuan utamanya. Adapun yang lainnya, belajar dan sebagainya, itu adalah wasilah. Karena kalau kita cuma berhenti pada belajar itu sendiri, maka kita belum menunaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, usaha kita, tahapan tadi itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya membaca Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan tujuan utamanya adalah untuk menjadi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Quran itu dijadikan petunjuk. Namun tidak mungkin kita bisa memperoleh petunjuk kalau tidak dibaca. Nah, membacanya itu sendiri disebut wasilah sebenarnya. Tapi wasilahnya itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Satu hurufnya 10. Ya, 10. Masyaallah. Tergantung keikhlasannya. Itu kalau semakin ikhlas, ya semakin baik, tentu akan semakin besar pahalanya. Ya, sekali lagi ini obrolan pembicaraan iman. Pahala itu tidak nampak, hanya akan membuat orang itu tertarik, ya, tergerak kalau memang imannya, keyakinannya terhadap janji Allah itu besar. Dan iman kita itu bertingkat-tingkat. Kadang kita betul-betul meyakini dan bahkan seakan-akan hadir pahala itu sehingga kita termotivasi. Tapi terkadang lemah, ya. Kita lebih tersibukkan dengan perkara-perkara yang mungkin, ya, belum tentu, ya, bisa kita bawa nanti di akhirat. Tapi pahala itu sudah pasti kalau kita jaga keikhlasannya. Nah,
termasuk thalabul ilmi, belajar itu bukan tujuan utama, tapi dia adalah perantara. Namun perantaranya sendiri itu sudah diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dengan belajar Allah angkat kejahilan, Allah tunjukkan jalan-jalan untuk menuju ridhonya, dan itu yang kita cari. Allah tunjukkan jalan-jalan yang dilarang, dimurkainya, dan itu yang akan kita jauhi. Masya Allah. Tapi demikian Allah berikan ganjaran yang besar, lebih khusus untuk proses belajar yang dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan yang tidak diberikan oleh kegiatan atau proses belajar di tempat yang lain. Karena hadisnya mengatakan man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Barang siapa ya suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, dan rumah Allah sudah kita ketahui yaitu adalah masjid, maka Allah berikan pahala-pahala yang subhanallah. Ini sebenarnya harus kita sering baca hadis itu, kemudian kita coba kita renungi, karena fadilahnya itu luar biasa. Selain dari hadis tadi ada hadis yang lain. Illa nazalat alaihi musakinah, Allah turunkan ketenangan. Illa nazalat alaihi musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi rahmat. Wa khafathumul malaikah, malaikat akan menaungi kita. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebut kita di sisi makhluknya yang ada di sisinya. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, Allah dengan izin Allah akan perintahkan makhluknya, seluruh makhluknya, hatal hitan fil bahr, sampai ikan yang di dasar, ya sejenis paus dan sebagainya yang hidupnya di dasar laut. Jadi seluruh makhluk Allah dengan izin Allah memintakan ampun untuk orang yang bermajelis ilmu. Jadi bayangkan, itu saya renungi, berapa kali sih saya istighfar sehari itu? Berapa kali? Nah, dengan bermajelis ilmu Allah berikan keutamaannya itu diampuni, dimintakan ampun oleh seluruh makhluknya. Bayangkan, butuh berapa tahun untuk kita bisa beristighfar, minta ampun sebanyak makhluknya yang ada di langit dan bumi ini. Oleh karena itu, setidaknya ini nasihat untuk kami pribadi, setidaknya kita punya meskipun 1-2 orang halaqah di masjid yang di situ membaca Al-Quran, saling menasehati, subhanallah. Dan tujuannya adalah mencari itu, bukan apa-apa. Karena kalau kita tidak memasang niat di dalam amalan-amalan soleh kita, itu juga bisa jadi rugi, magrur kita, ketipu kita. Saya pernah memberikan suatu contoh. Ini mukadimah sebelum saya bacakan kitab ini. Ada 2 orang sholat yang kedua-duanya sama-sama bagus, sama-sama terlihat secara zahirnya khusyuk. Kemudian ditanyakan oleh beliau, apa yang membedakan antara 2 orang itu? Niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Jadi kalau ada suatu amalan ibadah yang Allah sudah berikan atau Allah dan Rasulnya sudah berikan janji pahala, maka niat kita yaitu itu termasuk ikhlas. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Bayangkan, barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala. Jadi mengharap pahala itu sebuah indikasi keikhlasan. Jadi jangan sampai kita punya kegiatan ya, kajian, sholat Jumat, sholat rawatib dan sebagainya, tapi mengalir begitu saja seperti rutinitas biasa. Ini kadang-kadang yang kita ketipu. Karena rubba amalin saghirin tukabbirhu niyah wa rubba amalin kabirin wa rubba amalin saghirin tu'azzimhu niyah. Betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niatnya nggak hadir. Salat itu ibadah besar, tapi kalau niatnya nggak hadir, niatnya
separuh, aduh dengar azan, karena dengar azan pokoknya berangkat ya. Dengan hati yang malah dan sebagainya, ya sudah. Dan ada amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya hadir. Nah ini harus selalu kita ingat. Oleh karena itu dalam kitab-kitab ulama banyak sekali ditulis bab niat itu di awal, karena untuk apa? Untuk mengingatkan. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia itu memperoleh apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menghadirkan niat. Jadi jangan sampai jasad kita hadir, tapi kita nggak tahu gitu, niat kita di sini apa. Ya lillah, yaitu mengharap pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bersyukurlah Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita sudah hadir di sini. Kita tata niat kita, kita hadirkan niat, karena subhanallah ya, guyuran hujan, rintik-rintik hujan ini dan juga hawa yang dingin tidak menghalangi kita untuk keluar rumah. Padahal di rumah tuh yang paling enak kalau hujan seperti ini ya, dingin, duduk-duduk makan mie bersantai dengan istrinya, keluarganya. Itu adalah sebuah kenikmatan. Dan memang ada pahalanya juga. Tapi kalau ingin mencari yang lebih besar, ya tadi kita bisa memprioritaskan pahala yang harus kita cari. Nah, kita lanjutkan membacakan kitab Syarh Masail Jahiliyah, dan kita kemarin sudah sampai di permasalahan yang ke 28. Termasuk sikap jahiliyah adalah menolak pada selain mereka. Jadi mereka tidak mau menerima kebaikan atau perkara apapun itu dari selain mereka. Jadi hanya mau hanya sendiri. Nah, ini termasuk sikap jahiliyah. Dan kemarin belum selesai kami baca, saya mengatakan wa hadza yasmulu man yaqulu, dan ini juga termasuk atau masuk dalam kategori kebodohan adalah seperti ucapan orang yang mengatakan ana la attabi'u illa fulanan minal ulama. Aku tidak akan mengikuti satu orang pun dari kalangan ulama kecuali fulan. Ini juga termasuk sebuah kejahilan. Beliau kategorikan sebagai sebuah kejahilan. Ya. Jadi dia mengatakan pokoknya saya nggak mau ngaji kalau nggak sama ustadz ini. Atau dia membatasi ini aja yang saya ambil ilmunya. Bukan ya, bukan karena berdasarkan yang ustadz ini saja memang yang saya kenal memiliki akidah yang lurus, memiliki manhaj yang hak. Bukan karena itu. Karena itu memang kita dituntut, ya, kita harus mencari pengajar, ustadz yang manhajnya lurus, akidahnya benar, itu pasti. Tapi kemudian setelah kita ketahui bahwasanya ustadz fulan ini semuanya akidahnya sama, ya, manhajnya sama, tapi kemudian kita memilih saya mau ngambil yang ini saja. Nah, maka beliau mengatakan ini termasuk kategori kebodohan. Wal wajib, padahal yang wajib itu annahu yakbalu al-haq, yang diperintahkan untuk dia itu menerima kebenaran, bukan hanya mengambil dari orangnya. Wala ya'tasibu li imamihi, wala yata'assabu li imamihi, dan dia tidak ta'assub, fanatik terhadap imamnya atau gurunya, awil mudarrisi atau gurunya, pengajarnya, auli syaikhihi atau syekhnya, tidak boleh ta'assub. Karena kalau kita jadikan satu orang atau beberapa person saja yang kita ambil, maka itu seakan-akan kita
menganggap kebenaran itu terbatas pada dua orang ini saja atau satu orang ini saja. Yang lebih berbahaya kalau satu, berarti seolah-olah dia sudah menyandingkan dia dengan Rasulullah. Karena seluruh perkataan itu boleh diambil, dibuang. Ya, seluruh perkataan itu harus diambil. Ya. Dan tidak boleh tidak. Itu hanya haknya Rasulullah SAW. Adapun orang selain Rasulullah SAW, maka perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang. Nah, kemudian kalau cuma mengambil satu orang, jadi semua perkataannya kita ambil, tidak ada yang kita buang, itu adalah sifat untuk Rasulullah. Jangan sampai itu kita sematkan kepada orang lain. Mislu masyayikhi turuq, seperti para masyayihnya torikoh ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya torikoh. Jadi dia mengambil ilmu dari torikoh ini, torikoh itu, dan dia tidak mau mengambil ilmu dari luarnya. Yata'assabu lahum al-muriduna wal atba'. Ya, mereka ta'assub terhadap itu para pentolannya. Wala yaqbaluna al-haqqa illa ma qala haula, dan mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali dari mereka itu aja, para masyayihnya saja. Wa hadza amrun batil, dan ini perkara yang batil, tidak boleh. Dan jangan sampai kita tersisupi pemahaman seperti itu. Ya, pilih-pilih. Li'annahu la yajibu ittiba'u muayyanin minal haqqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak diwajibkan untuk mengikuti seorang pun, ya, untuk mengambil ilmu dari seorang pun berupa kebaikan, ya, memutlakan hanya untuk satu orang, kecuali hanya untuk Rasulullah SAW. Kemudian, waman qala, dan barang siapa yang mengatakan innahu yajibu ittiba'u muayyanin ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu murtadun. Perkataan beliau agak berat, ya, tapi yang benar konsekuensinya. Dan barang siapa yang mengucapkan bahwasanya wajib mengikuti satu orang, ya, selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu murtadun, maka dia murtad. Yustatabu fa in taba wa illa qatala atau qutila. Ya, orang yang punya pemahaman seperti ini, ya, ini mewajibkan mengambil kebenaran itu hanya pada satu oknum saja selain Rasulullah SAW. Kalau kita wajibkan mengambil kebenaran hanya kepada Rasulullah, maka itu mukmin haqqan, itu benar. Tapi kemudian kalau kita wajibkan mengambil kebenaran hanya kepada satu oknum dari umatnya Rasulullah SAW, maka orang seperti ini murtad. Karena tidak mungkin ada orang sepeninggal Rasulullah SAW yang membawa seluruh sifat Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Pasti pada dirinya ada kesalahan. Tidak maksum, yang maksum itu Rasulullah. Nah, kalau kemudian dibawakan ke seseorang dari umat Rasulullah SAW, satu figur dijadikan pokoknya patokan kebenaran, ya, benar salah apa kata tokoh ini, maka itu adalah perbuatan murtad, ya, perbuatan riddah, karena sudah secara tidak langsung menyamakan figur dengan Rasulullah SAW. Nah, orang yang seperti ini diminta taubat, fa in taba, dan apabila dia bertaubat, ya ini yang kita harapkan, dia sadar terhadap kesesatannya, kemudian dia taubat. Wa illa qutila, dan jika tidak maka dibunuh. Nah, ini tugasnya siapa? Umara, bukan tugas kita. Seperti halnya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah peninggal beliau menolak satu, zakat. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih haji, tapi satu yang ditolak apa? Zakat. Dia nggak mau.
Apa yang dilakukan Abu Bakar? Diperangi, dibunuh sampai mereka mau kembali mengimani wajibnya zakat. Nah, jadi bukan kemudian person bertindak sendiri, tidak, harus diputuskan oleh umaroknya. Kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi pernyataan beliau tadi dinukil dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa alasannya? Li'annahu ja'ala fulanan musawiyan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Dari sisi mana kemurtadannya? Yaitu dia menjadikan seorang selain Rasulullah musawin, sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi kemaksiatannya. Fala ahada yajibu ittiba'uhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu orang pun yang wajib untuk diikuti kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairuh, adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, minal a'immatin wal ulama, dari kalangan a'immah ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, wa yattabi'una fima wafaqu fihi al-haq, maka kita ikuti mereka pada perkara-perkara yang mencocoki kebenaran. Karena pasti ya, dari sekian ulama itu tidak ada yang maksum, tidak ada, pasti ada kesalahan pendapatnya, nyeleneh dan sebagainya. Maka adab kita terhadap mereka adalah mengikuti sebatas apa yang sesuai dengan kebenaran. Wa ma akhta'u fihi minal ijtihad. Adapun kesalahan mereka dari ijtihad mereka, fa innahu la yajuzu akhdhuhu, maka tidak boleh kita ambil. Nah, itu adab kita terhadap ulama. Jadi tidak mengambil seluruh perkataannya, tapi yang sesuai kita ambil, yang tidak ya jangan. Nah, kadang yang jadi masalah, bukan masalah ya. Ya ini ketika kita tidak punya ukuran. Gimana kita nimbang pendapat ulama ini sesuai dengan kebenaran, terus yang ini tidak sesuai dengan kebenaran? Pasti itu akan muncul di pertanyaan kita. Perintahnya adalah kita disuruh mengambil yang benar dari ulama, yang tidak benar ya jangan diambil ijtihadnya. Kita tahu dari mana ini benar dan tidak. Dari mana? Ya belajar. Wattaqullah mastata'tum. Ya seperti terjadi khilaf tentang azan ketika bayi lahir. Ya, azan ketika bayi lahir. Itu khilaf. Mana yang sesuai sunnah? Ibnu Qayyim mengatakan boleh. Ibnu Qayyim ini bukan ulama abal-abal, ilmunya masya Allah, beliau membolehkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya alatnya? Mana yang sesuai dengan hak? Nah, yang seperti ini maka ya kita taklid. Ke siapa? Syekh mengatakan, jadi untuk orang-orang awamun nas, mereka tidak mungkin dipaksa untuk mentarjih hukum seperti para ulama, tidak mungkin. Hatta thalabul ilmi pun tidak mampu, tidak semuanya mampu mentarjih pendapat. Bagaimana? Beliau dalam kitab beliau usul fikih ya, mengatakan jalan terakhir bagi awamun nas, orang-orang awamnya, itu melihat ke figur ulama yang dia cenderung hatinya ke situ. Mudah itu aja. Contoh dari khilaf ya tadi, khilaf terkait boleh tidaknya diazani bayi. Ada khilaf. Nah, khilafnya adalah masalah hadisnya ini. Ini sahih, ini enggak. Ini mensahihkan, ini mendhaifkan. Nah, kan tinggal antum putuskan mana yang kuat, mana yang enggak. Nah, antum bismillah. Ya kok lebih sreg ya kalau masalah hadis itu saya Al-Albani. Saya Al-Albani mengatakan dhaif, ya sudah. Ibnu Qayyim juga tidak bisa diremehkan ilmu hadisnya.
Beliau dijuluki Al-Imam. Al-Imam itu sudah Masya Allah. Bahkan beliau menulis kitab Zadul Ma'ad yang cetakan Arabnya saja itu 3 jilid, ada yang 5 jilid tergantung jilidnya. Dengan hafalan beliau, perjalanan dari Damaskus ke Baitullah Mekah, pulang pergi nulis kitab tanpa rujukan, dalam artian pakai hafalan. Jadi bukan ulama sembarangan. Nah, atau mungkin khilaf dalam permasalahan yang lain. Mungkin banyak yang belum tahu ya masalah sunnahnya membaca Al-Kahfi, itu ternyata diperselisihkan. Ya sudah, kalau kita seperti itu bingung tambah satu. Ya sudah, siapa yang mensahihkan? Oh, Albani mensahihkannya sudah. Atau lebih cenderung kepada tasihnya Syekh Albani, ya kita ikuti. Ada ulama lain mendhaifkan. Tapi yang saya kenal itu Syekh Albani. Terkenal pujian ulama tentang ilmu hadis beliau luar biasa, ya sudah. Karena kita tidak punya alat, tidak mungkin antum dibebani untuk mentarjih, tidak mungkin. Tulab seperti kita ini tidak mungkin. Tapi kalau ustadz sudah yang sekaliber seperti Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, beliau memang dokter hadis. Nah, beliau mengatakan, saya pernah dengar sendiri pendapat seperti ini. Kalaupun saya menganggap bahwasanya hadis itu dhaif, tidak mungkin saya publikasikan, nggak mempan. Jadi hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, kemudian menurut para ustadz-ustadz yang juga punya ilmu dalam masalah tashih hadis, kemudian belum mereka meneliti sendiri dan didapati sebenarnya pendapat yang kuat itu adalah dhaif. Tapi mereka punya adab. Makom kita dibanding Syekh Albani itu jauh. Jadi kalaupun saya bersuara, kayaknya nggak akan didengar sama orang-orang. Lu ini siapa ini? Syekh Albani, masya Allah. Nah, cuman itu dipakai untuk mereka sendiri yang sudah tahu ilmunya. Ini adab, ya, adab para asatidz terhadap guru-guru mereka. Nah, walau kana minal a'immah, meskipun mereka para imam. Jadi kalau pendapatnya salah ya jangan diikuti. Ya taunya dari mana ya tadi, belajar. Kalau nggak tahu ya sudah ditaklid aja. Kalau sudah sama-sama kuat gimana? Pokoknya harus dipilih salah satu. Ya. Wahum yaquluna dzalika, karena mereka para ulama itu sudah mewasiatkan akan hal tersebut, yaitu jangan taklid terhadap mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, la ta'khudhu min aqwalina illa ma wafaqa kalamur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian ambil perkataan-perkataan kami kecuali yang sesuai dengan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya al-mas'alatu tasi'atu wal isrun, permasalahan yang ke-29. Di antara sikap jahiliyah, la ya'maluna biqaulin atau biqauli man yas'umuna annahum yattabi'unahum. Sikap jahiliyah yang ke-29, yaitu mereka tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka ikuti. Ya. Mereka tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka nisbatkan diri mereka kepada orang tersebut. Aku pengikut, contohnya apa? Syafi'i contohnya. Ana Hambali. Tapi dia tidak mengamalkan apa yang diucapkan oleh imam mereka. La ya'maluna biqauli man yas'umuna annahum yattabi'una. Ini banyak kita dapati. Jadi orang-orang mengklaim dirinya pengikut salah satu a'immah, entah Syafi'i, Maliki, Hambali, tapi tidaklah mereka mengambil, kita disecuil saja. Banyak dijelaskan oleh ustaz kita. Sebenarnya di Indonesia itu katanya mazhabnya Syafi'i, tapi banyak hal mereka mazhabnya Hambali. Mulai adzan, mungkin yang Syafi'i cuma kunut saja sama wudu, gitu. Yang lainnya banyak nggak ngambil dari Syafi'i.
terutama dalam masalah akidah, tambah nggak ngambil lagi. Dalam berbagai hal mereka justru mengambil mazhab yang lain. Nah itu, dan saya mengkategorikan seperti ini sebagai perkara atau sikap jahiliyah, yaitu tidak mengamalkan perkataan orang yang mereka nisbatkan dirinya kepada orang tersebut. Nah, saya mengatakan annahum ma'adzalika la ya'maluna bima taquluhu ta'ifatuhum. Kama qala ta'ala wa nabbahu qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Jadi orang-orang jahiliyah ini meskipun mereka berkoar-koar mengklaim bahwa dirinya paling sunni, paling ahlu sunnah, paling Islam, paling bertauhid, paling ini dan itu, tapi di satu sisi perbuatan mereka tidak sesuai dengan ucapannya. Mereka tidak melakukan apa yang menjadi akidah, menjadi amaliyah daripada imam-imam mereka itu. Nah, saya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dalilnya. Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang Yahudi, kalian kan mengatakan diri kalian itu orang-orang beriman. Kalian mengklaim, kami itu orang beriman. Kami mengimani kitab-kitab yang turun kepada kami. Nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Itu klaim mereka. Mereka mengatakan kami beriman terhadap Taurat. Kemudian ditanya sama Nabi, suruh ditanya, kalau kamu beriman, kenapa kamu bunuh para nabi? Kenapa kamu membunuh para nabi? Jika kamu beriman, kamu katanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Apakah yang diturunkan kepadamu itu ada perintah membunuh nabi? Tidak ada. Tapi justru kalian malah membunuh para nabi. Nah ini, jadi mereka mengatakan mengikuti Taurat, tapi ternyata mereka tidak mengamalkan isi Taurat. Taurat tidak memerintahkan mereka membunuh nabi, mereka membunuh nabi. Jadi mereka menyelisih klaim mereka. Nah, karena itu Allah perintahkan nabinya bertanya kepada orang-orang Bani Israel ini, "Falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin." Ya kalau kamu memang beriman, kenapa kamu bunuh para nabi? Apa iman? Apa yang kalian imani? Jadi klaim saja. Nah, ai haula'il yahud, mereka orang-orang Yahudi ini yad'una annahum yattabi'una ma anzala ilaihim fit Taurah. Ya mereka mengklaim bahwasanya mereka itu mengikuti Taurat. Wa hadza yukadzibuhu amrayni, dan pernyataan mereka itu didustakan oleh dua hal. Ya, jadi mereka mengatakan pengikut Taurat. Jadi saya membawakan kisahnya orang-orang jahiliyah dari Bani Israel. Padahal kita tahu ya, Bani Israel itu bukan bodoh, orang-orang yang cerdas, diberikan kecerdasan, tapi disebut bodoh kenapa ya? Karena tadi itu kepandaiannya tidak mengantarkan mereka kepada ketaatan. Meskipun cerdas, tapi kalau tidak taat kepada Allah itu disebut jahil. Nah, saya mengatakan bahwasanya klaim mereka, dakwaan mereka bahwasanya mereka itu mengikuti Taurat itu terbantahkan, terpatahkan dengan dua dalil. Yang pertama, qatluhumul anbiya, pembunuhan mereka terhadap para nabi itu sudah mendustakan, sudah mematahkan argumen mereka bahwasanya mereka beriman terhadap Taurat. Karena di Taurat itu tidak ada perintah membunuh nabi, itu tidak ada. Kok justru mereka membunuh Zakaria, membunuh putranya Yahya, bahkan Isa pun mau dibunuh. Hanya gara-gara apa? Mereka membawa sesuatu yang tidak cocok dengan hati mereka. Ini perangainya orang-orang Yahudi. Mereka bunuh nabi-nabi setelah Nabi Musa. Tapi mereka tetap mengklaim, aku tuh pengikut Taurat. Loh, padahal di Taurat tidak ada perintah membunuh nabi. Yang ada tuh disuruh mengimani nabi-nabi setelah Musa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian argumen yang kedua,
anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taurat memerintahkan mereka untuk mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi justru mereka tidak mau. Nah, itu sudah patah pernyataan mereka bahwasanya mereka itu beriman terhadap Taurat. Karena Taurat sendiri memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah nanti kita baca ayatnya setelah azan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah. Argumen kedua yang mematahkan pernyataan orang-orang Yahudi bahwasanya mereka beriman terhadap Taurat adalah anna Taurata ta'muruhum bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi yajidunahu maktuban indahum. Jadi Muhammad yang tertulis di sisi kitab-kitab mereka, atau Muhammad yang mereka jumpai tertulis pada kitab yang mereka bawa. Fit Taurat, ini dalam Taurat, wal Injil, dan juga Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang Muhammad ini memerintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar, melarang mereka dari perkara mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, kemudian mengharamkan untuk mereka perkara-perkara yang khaba'its, yang buruk. Wa yadha'u 'anhum israhum, Nabi yang mengambil beban-beban mereka, menurunkan beban-beban mereka.
wal aghlal allati kanat alaihim, dan juga yang melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad diutus kepada mereka untuk meringankan beban mereka, tapi mereka dustakan. Hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fit Taurah. Inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di Taurat. Allah yang mengatakan, kita tidak pernah baca Taurat, tapi yakin pasti itu ada di situ. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, di dua kitab. Orang menyebutnya perjanjian baru, perjanjian lama. Allah mengatakan sifat nama Nabi kita ditulis jelas di Taurat dan Injil, tapi mereka nggak mau menerima. Ya. Jadi dengan dua argumen tadi patahlah pernyataan mereka bahwasanya mereka itu beriman terhadap Taurat. Tidak mungkin. Satu, mereka membunuh para nabi. Taurat tidak pernah memerintahkan mereka membunuh para nabi. Dan yang kedua, Taurat memerintahkan mereka untuk mengikuti Nabi kita Muhammad. Mereka justru marah menyelisihinya. Berarti tidak benar kalau mereka itu mengikuti Taurat. Falam yaqulu bima qalahu anbiya'ahum, dan mereka juga tidak berucap atau mengatakan dengan apa-apa yang diucapkan oleh para nabi mereka, wa ulama'uhum, dan juga para ulama mereka, alladzina yad'una imana bihim, yang para nabi dan ulamanya itu mengajak mereka terhadap keimanan. Nah, jadi ini taujihnya ya, atau penjelasannya bahwasanya di antara perangai jahiliyah adalah tidak mengamalkan ya, perkataan, ucapan orang yang dia nisbatkan dirinya kepada orang tersebut. Ya, banyak orang mengaku pengikut Syekh Fulan, Imam Fulan, tapi perkataannya diselisihi. Tapi paling getol, paling terdepan ngomong, nah, pengikut setia imam ini, kita tuh paling Syafi'i, kita paling Hambali, kita paling Maliki, kita paling Hanafi dan sebagainya. Tapi justru mereka melanggar ucapan imam-imam mereka. Nah, kemudian kita selesaikan satu bab lagi. Al-mas'alatu salasun, permasalahan yang ke-30. Nah, dan di antara perangai jahiliyah adalah al-akhdhu bil iftiraqi wa tarkil ijtima'i, yakni mereka lebih memilih berpisah atau berpecah belah, wa tarkil ijtima', dan meninggalkan persatuan. Ini tanda-tanda atau sikap-sikap jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah. Jadi sukanya memisahkan diri, tidak mau berkumpul, istima', tidak mau jadi satu. Ya. Ini alamat, ini tanda orang itu ada benih-benih jahiliyah. Tapi tidak boleh ya kita katakan kamu jahiliyah, enggak. Tapi ada pada dirinya sikap dari berbagai macam sikap jahiliyah. Di antara sikap-sikap jahiliyah itu banyak. Dia mungkin ada satu sikap yang dia miliki, yaitu lebih suka menyendiri ya, lebih suka berpecah daripada berkumpul. Karena ketika kita berkumpul ya, meskipun dengan berbagai macam perbedaannya, itu akan tetap lebih baik ya, daripada kemudian kita berpecah. Karena dengan perpecahan itu justru malah melemahkan barisan kaum muslimin. Namun demikian, persatuan itu harus dikembalikan kepada persatuan yang hakiki. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh khotib ya, atau kemarin lupa saya. Dari katanya saja, tauhid, lawannya tauhid adalah syirik. Tauhid itu dikata wahada yuwahidu, yakni satu. Dan kaum muslimin itu diperumpamakan dengan satu tubuh. Jadi persatuan mereka itu persatuan yang seperti tubuh.
Jadi yang bisa menyatukan mereka adalah tauhid. Ya, persatuan yang hakiki itu persatuan di atas tauhid, keyakinan. Dan lawannya adalah syirik. Syirik itu berserikat, syaraka, berbilang-bilang. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu sudah pasti bukan orang yang suka persatuan. Jadi sangat salah ketika ada dakwah yang menyeru kepada tauhid, kembali kepada tauhid, ya. Ittiba sunnah, kemudian dituduh sebagai pemecah belah umat. Ini sebenarnya bahasa-bahasa syaitan, membuat orang takut. Loh, gimana ndak pecah? Buktinya setelah antum dakwah ini nyinggung itu, nyinggung ini, pecah. Iya tak? Loh iya, realitanya gitu. Kita berdakwah tauhid, berdakwah sunnah, menyinggung bid'ah, orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut bereaksi, dan karena golongannya besar, ya akan nampak, oh ini seperti yang awalnya satu akhirnya berpecah-pecah, bertengkar. Ini dakwah pemecah belah umat. Ini adalah subhat. Karena sebenarnya kita tuh mengarahkan kepada tauhid loh, keesaan. Kita mendakwakan tauhid, bagaimana umat itu kembali satu dengan tauhidnya. Bukan bersatu jasadnya saja sepertinya bersatu, tapi ruhnya tidak jadi satu. Bukan itu. Justru itu adalah ciri daripada sikap jahiliyah, yaitu lebih suka berpecah-pecah, berbeda-beda, pemahamannya berbeda. Bayangkan, kita adalah umat Rasulullah SAW. Quran kita satu, Nabi kita pun juga satu. Lihat, bahasa Quran juga satu. Untuk permasalahan Allah ada di ars, umat Islam tidak satu. Oleh karena itu dimasukkan pelajaran asma wa sifat di dalam akidah, pelajaran tauhid, tauhid asma wa sifat. Karena kita harus mengembalikan keyakinan itu kepada keyakinan yang tunggal. Maksudnya Allah istiwa alal ars, bersemayam di atas ars. Itu yang difahami para sahabat. Itu juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi dibawa kepada pemahaman yang satu, mempersatukan pemahaman itu. Nah yang menyelisih inilah yang mereka suka berpecah belah. Sejatinya mereka berpecah belah, meskipun kelihatannya kok bisa ya dai dari ormas ini, ormas itu satu bareng, ya, ketika punya misi yang sama, ya, tidak suka dengan pemimpinnya, mereka bisa bergabung jadi satu. Tapi begitu nanti sudah selesai acaranya, kembali cakar-cakaran. Ini tidak asli persatuan mereka, yaitu persatuan mereka dibangun di atas kepentingan duniawi. Justru kalau mereka benar-benar satu, harusnya satu di atas akidah dan manhaj mereka. Nah, insyaallah untuk penjelasan lebih lanjut dari syarah saya Shalih bin Fauzan, kita baca di pertemuan berikutnya insyaallah biidznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.